Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Dani ingin berbagi cerita tentang horor atau cerita tentang pengalaman dan apapun itu. Pokoknya stay tune terus. Jangan lupa subscribe and like and comment. Oke, share. Baik, terutama buat rekan-rekan, mohon maaf bila cahayanya kurang mendukung dan mukanya kurang jelas. Pokoknya intinya semoga tentang cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Singkat cerita, pada tanggal 24 September mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat tidak diinginkan dan hal-hal yang kayak gitu nih. Tapi di sini dia juga ada beruntungnya gitu, bisa dapat itu. Karena itu apa? Karena itu buat pengalaman, buat ya jadikan cerita ya kayak gini gitu, bisa jadikan cerita buat teman-teman semua. Pada saat itu Dani dari Bandung tuh sekitaran jam 9 pagi, karena dia prepare ya udah dari pagi gitu, karena ya kengaretan warga Indonesia biasa. Nah di situ jam 9 pagi kita berangkat ke Garut, daerah kalau nggak salah tuh Haruman Leles, pokoknya ya itulah Garut. Nah kita berangkat ada 1 jam lebih. Nah kita berangkat meluncur ke sana. Nah setelah kita nyampe, kita tuh kan ada kegiatan syuting gitu ya di Garut. Nah kita briefing, kita komunikasi sama warga lokal juga, karena sebagian warga lokal ada yang ingin ikut gitu. Jika cerita sekitaran jam 11 siang 00. Nah disitu kita langsung berangkat karena penginapan sama lokasi syuting kita beda, lumayan jauh. Kepaksa kita harus membawa kendaraan. Nah kita lalu ke atas naik motor, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Kita ke atas ya sekitaran 30 menit, kalau jalan kaki ada 2 jam. Kita ke sana naik. Oke, kita naik. Nah setelah kita naik, cari lokasi yang bagus. Setelah itu singkat cerita udah nyampe, kita syuting terus berapa kali take, ada udah banyak banget. Nah setelah itu ada beberapa warga lokal yang mungkin baru pertama ke syuting, mungkin gini gitu ya syuting tuh. Sekitaran jam 4 warga lokal itu ada yang mau turun. Nah saya kepaksa saya anterin. Nah saya anterin jam 4 ke bawah lagi ya. Kalau siang ya menurut saya kalau siang nggak ada hawa-hawa gitu ya, masih ya. Nah saya ke bawah. Nah setelah ke bawah terus naik lagi, saya ke atas lagi. Nah setelah naik lagi, saya kayak ada apa ya, ini tuh kayak merinding tuh, bener-bener merinding, baru pertama kali semerinding ini gitu, saya semerinding itu. Nah singkat cerita di situ saya pribadi langsung naik ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kita aja jangan kosong pikiran. Nah di situ saya terus bacain apa yang saya hafal, terus saya baca Al-Fatihah apa aja. Nah itu saya baca. Nah setelah itu ya alhamdulillah kita langsung syuting, lanjut langsung sampai jam 5 pun belum beres, masih tag, masih panjang banget. Di situ masih mulai. Nah setelah itu jam sekitaran kurang lebih jam 5:30 masih belum beres. Nah setelah mau ada baru beres, alhamdulillah. Nah setelah beres, kita beres-beres prepare buat ke bawah. Setelah itu kita agendakan foto bareng. Nah setelah itu kita ke bawah dulu ke tempat parkiran. Nah di situ disuruh untuk ke bawah buat anterin. Di situ saya panik, bawa cewek 2 ke bawah di situasi gelap kayak gitu. Nah 2 ya saya mau gimana lagi, saya nggak bisa nolak karena ini ribet banget gitu ya. Saya nggak bisa ngelawan, nggak mau, ya udahlah gimana lagi, saya terus ke bawah maksain. Jujur saya baru pertama kali ya. Nah singkat cerita di situ saya berusaha untuk ke bawah, bawa 2 perempuan ini saya ke bawah pelan-pelan banget. Kenapa? Di situ tuh nggak ada fasilitas lampu sama sekali, nggak ada, maupun orang pengunjung pakai senter nggak ada. Lampu tuh cuman motor yang saya pakai, itu doang lampunya. Nah di situ hawa-hawa yang tidak diinginkan mulai terjadi. Saya ke bawah pelan-pelan banget, karena apa ya, ya saya nggak mau ya yang aneh-aneh lah gitu. Di situ saya pelan-pelan berapa ya, paling ya nggak terlalu kencang lah. Nah pelan-pelan pas mau ke bawah banget, kan di tempat syuting, tempat parkir bawah sedikit, deket apa ya, pos, tapi warungnya udah nggak buka gitu, ada portal gitu. Nah dari situ
tiba-tiba kayak ada yang berdiri gitu. Saya nggak mau cerita ya sama perempuan ini ya, takutnya ya gitulah, takutnya mereka panik ya. Karena apa ya, ini tuh di jauh tuh motor, kelihatannya motor ya. Nah pas deket, pas berapa ada satu lengkah, pas satu lengkah saya lihat kok gede gitu ya, tapi lampunya satu gitu. Pas lihat mobil, saya di situ pelan-pelan, nggak pakai kecepatan tinggi. Di situ langsung saya banting kiri ya. Ini di banting kiri ini tuh jurang ke bawah banget, jurang banget. Karena itu saya keadaan lagi masih di atas gitu, belum di tengah-tengah bawah, itu masih di atas. Saya banting kiri, untungnya ya saya pelan-pelan. Dan di situ mobilnya tuh bener-bener kayak bikin, di situ mobil tuh bener-bener nggak ada suara, bener-bener nggak ada aba-aba, bener-bener nggak ngerem, nggak apa. Itu mobil terus maju aja, jadi nggak ada klakson atau pelan-pelan atau berhenti dulu gitu kan. Ada orang gitu kan, itu lampu tuh jelas banget gitu, putih. Lampu motor yang saya pakai tuh jelas banget. Nah, terus tapi itu mobil tuh maju terus, nggak ada gitu ngelakson atau apa. Nah, terus disitu saya banting, disitu saya ya udah, ya Allah istighfar, panik banget coba. Soalnya apa, saya bawa 2 cewek, udah Maya saya juga baru pertama kali ke hutan bawa motor gitu. Terus saya ke bawah, ada tanjakan yang benar-benar ekstrim banget, gini banget tanjakan. Di situ saya mau langsung panik kan, tuh baru pertama kali. Nah di situ saya maju, alhamdulillah udah dekat fasilitas lampu warga gitu ya. Nah saya ke bawah, alhamdulillah. Nah saya penting ya saya udah bawa ini selamat gitu ya, 2 cewek itu selamat. Nah, langsung saya nanya, teh mau di mana turunnya? Katanya di depan. Nah di depan itu udah diturunin sama saya. Nah di situ saya benar-benar panik, saya harus pulang lagi karena yang punya motor itu tuh benar-benar langsung nelponin saya, nge-WA-in saya, harus benar-benar langsung ke atas lagi, buru-buru banget, terus nelponin cepat. Nah, di situ saya langsung bingung ya, karena apa ya, udah saya bawa tumpangan juga udah merinding gitu, udah lumayan takut, apalagi ini sendiri ke atas, benar-benar sendiri banget. Nah, saya ngambil pusing, ngambil pikiran, ya udah saya ambil keputusan ya udahlah, pasrah aja. Saya paksain ke atas, saya bismillahirrahmanirrahim, saya benar-benar ambil kecepatan, benar-benar kenceng banget, seret, langsung maju ke atas. Nah setelah itu sebelum punuk ini tiba-tiba kayak yang bener-bener, nah setelah itu tuh saya naik ke atas, pas pertengahan di atas bener-bener gelap, saya pengen nangis sumpah. Ini baru pertama kali, saya takut tapi kayak lebay gitu ya, pengen nangis. Tapi sumpah ini bener-bener saya tuh kayak pengen lihat ke belakang mulu gitu, jangan ke belakang, ke kaca spion saya liatin mulu. Ya Allah, saya benar-benar panik di situ. Setelah ada tanjakan yang saya tadi ceritain yang mundur, nah ini nanjak banget. Saya nanjak, kayak yang ada di sebelah ini tuh kan kayak kebun gitu ya. Ya kebun, ini kebun, sebelah sini kebun. Nah kayak ada yang liatin saya gitu, tapi kayak gini diam. Di situ saya di situ baru pertama kali saya sumpah ya, saya baru pertama kali ke hutan sendirian gitu. Saya ke atas, kok nggak nyampe gitu, ada pohon kayak pohon bambu gitu ya, pohon bambu tapi kayak gini, ada rantingnya, ada daunnya kayak gini. Nah di situ saya lewat, saya gini ya, ngolong, jadi kayak kata Sunda mah ngolong, kayak ada gini tangan. Nah di situ saya naik, bener-bener di situ saya nggak nyampe, padahal udah di bambu itu tuh waktu siang udah deket banget. Tapi waktu malam saya sendiri kok nggak nyampe gitu, kok lama gitu. Nah saya nggak berani cerita karena ya ini saya masih di hutan itu. Kalau cerita langsung saya turun sama rekan saya dempet 3, nah turun ke bawah ya bareng sama rombongan turun. Nah disitu ya hawa-hawa yang kayak gitu ada gitu, karena apa ya, karena saya tadi kan sendiri ke situ, saya ke bawah lagi walaupun banyak, walaupun saya bertiga, tapi tetap pikiran saya benar-benar ngeblank banget gitu, benar-benar. Jadi
nggak mau lihat tapi pengen lihat gitu. Padahal saya nggak boleh, saya benar-benar nggak mau udah fokus ke depan, udah baca, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen lihatnya itu apa, jajaran yang saya pernah lihat sosok itu gitu. Nah setelah itu kita nyampe ke bawah, alhamdulillahnya kita cerita ke ke warga lokal itu yang penginapan. Nah kita cerita di situ juga bukan saya aja yang lihat mobil yang tadi saya ceritain, yang lihat mobil lampu satu itu bukan saya aja, 3 rekan saya juga melihat sosok mobil itu sama, jadi maju terus, nggak ada rem, nggak ada apa. Nah di situ kita cerita gimana, nanya ke warga lokal ya, kita cerita ini atau kata Sundanya mah terlalu burit gitu, terlalu kemalaman, karena kita tuh berangkat pas maghrib banget ke bawah pulang. Nah yang penting ya kitanya jangan kosong pikiran, terus baca doa ini. Nah kita langsung nggak baca doa, nggak baca apa, jadi terjadinya itu. Nah di situ kita ya langsung ya Allah. Nah terlalu gelap syutingnya karena emang nggak boleh juga kan kalau keluar maghrib tuh, apalagi ini ke hutan maghrib gitu. Nah di situ saya langsung menenangkan diri gitu ya, positifan, langsung saya prepare buat tidur. Nah, saya tidur di salah satu kamar yang nggak saya sendiri tapi ada beberapa, 5 orang. Nah kita tidur, saya udah tidur. Setelah itu saya tiba-tiba bangun jam berapa ya, jam 1 malam. Saya tuh nggak tahu kenapa, ini jendela. Nah ini saya tidur tuh, saya tidur nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen lihat jendela di belakang itu, nggak tahu kenapa saya lihat mulu gini. Waktu pagi siang hari teman saya ngomong, dan kamu bangun tengah malam nggak? Kenapa emang, kata dia tuh. Saya bangun jam 1, di situ saya langsung shock, kok sama gitu, bangunnya kok sama saya gitu, jam 1 malam kok sama. Di situ dia juga langsung shock. Nah di situ kita benar-benar saling shock, nggak tahu kenapa. Nah soalnya apa, yang nanya ke Dani itu, dia tuh tidur di kamar sendirian gitu. Kalau Dani kan di ruang tamu berapa 4 orang, dia di kamar sendiri gitu. Nah di situ dia benar-benar shock, tapi dari Allah udah. Nah setelah jam 1 itu tuh Dani tidur lagi, nenangin, tidur lagi, udah tidur. Bangun jam sekitaran berapa ya, udah adzan subuh, udah adzan subuh. Terus itu Dani bersih karena itu bangunin semua, bangun, tapi mereka ya sok duluan aja mandinya, ya udah dari duluan ke bawah. Ini benar-benar sepi banget, belum pada bangun, maupun yang punya rumah juga belum bangun banget. Jadi belum ada kalau kata Sundanya belum ada getrok yang masak gitu. Ya udah, dari nggak apa-apa lah. Sebenarnya panik ada gitu ya, takut ada. Nah di situ ke air. Nah di situ waktu Dani ke air bener-bener merinding banget. Jadi ke air, batas kan buat baju, ada simpen tasnya di atas. Nah Dani mandi kayak kan itu tuh kamar mandinya tuh terbuka gitu, ini pintu ini kayak terbuka gitu. Nah di situ kayak ada yang gini, jadi kayak ada yang ngeliatin gitu. Makanya di situ benar-benar ngeblank banget, benar-benar di baju juga nggak pakai langsung baju, langsung lari aja ke atas, langsung bangunin yang lain biar nggak terlalu merinding. Taunya ya ada yang bangun. Pas dari naik ke atas tuh kayak ada yang ikutin. Dia tuh pas naik ke atas tuh kayak pengen mau lihat ke bawahmu, nggak tahu kenapa pengen lihat ke bawahmu. Jadi dari ini begini, setiap merinding tuh suka ada yang mau dipandang. Nah, entah itu apa, entah itu di mana. Makanya bener-bener panik di situ. Ya udah, dari langsung yang murung aja gitu, bener-bener takut banget. Emang dari orangnya ya ini gitu, apalagi ini gitu di perkampungan. Nah, di situ dia bangunin, alhamdulillah semuanya udah bangun. Dari prepare barang-barang buat
kita pulang ke Bandung, ya pamitan ke warga-warga lokal sama yang memiliki rumah ini. Perjalanan langsung tenang gitu. Baik, singkat cerita pengalaman dari Dani mungkin segini aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, nggak di skip. Pokoknya terima kasih banget, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.